Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas kembali bearish. Ya, berarti selama 3 hari ini memang terjadi sideways ya. 3 hari ini candle bersejajar saja. Secara trendline, nah kita ngomong trendline kecil dulu. Trendline besarnya juga sama-sama bearish ya. Tapi coba perhatikan, kita lihat ini gelombang kecilnya. High, low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low. Jadi bisa kita perhatikan. Saya buat trendline-nya. Saya anggap puncaknya dari sini karena sebelumnya kan ada turunnya. Terus kemudian saya gandakan. Saya bawa turun. Jadi atasnya saya pasangkan ke high, yang lower high-nya, dan ternyata bawahnya juga di lower low. Saya gandakan lagi. Saya bawa turun. Dan ternyata kemarin-kemarin memang sudah sampai ke batas lower low-nya. Jadi kecurigaan saya bahwa sudah ada di dasar ya semakin tambah gitu loh. Ada alasan untuk bahwa ini sudah sampai dasar, tapi bukan dasar terakhir. Ini bisa jadi ini tangga saja. Nah, terus kalau memang memantul ke berapa? Ya kita lihat juga pantulannya. Di sini saya buat pantulannya. Kemudian saya gandakan. Saya geser. Timeline-nya memang tidak cocok, tapi untuk high-nya kurang lebih saja. Jadi kita gunakan saja ya. Untuk yang ketiga, kita gandakan lagi. Kita bawa ke bawah. Seandainya memang ini sudah waktunya naik kembali. Ke berapa? Pas ya. 1700 ini adalah psychological level. Nah, ini saya juga menjawab dari Sobat Cuan, puput cantik banget, bahwa tahun kemarin ada dolar naik, emas juga naik. Saya ingatkan juga, nggak usah tahun kemarin, tahun ini suku bunga naik, tapi emas juga ikut naik. Kenapa? Karena ya sudah diantisipasi penurunannya. Jadi kenaikan suku bunga sudah diantisipasi dengan penurunan emas, makanya emas malah naik. Apakah mungkin terjadi lagi jika skenario itu terulang ya? Ini aja perkiraan saya sampai ke psikologi levelnya di 1700. Berarti itu R atau resisten, tapi bukan resisten 1. Itu resisten 2. Resisten satunya masih saya percayakan di 1685. Bahkan mungkin ada sedikit resistensi di 1675. Saya bilang sedikit. Nah, ini kan batas-batasnya body, real body-nya bukan shadow-nya. Ini kan juga di sekitar 75. Ingat beberapa kali kita close-nya di sekitar 75. Jadi saya buat garis tipis. Jadi ya ini resisten, bukan resisten kuat ya, bayangan aja. Kalau memang harga naik di atas 1675, 1675, siap-siap di situ. Jika ada patron pembalikan, entah itu doji atau engulfing, harami jarang di atas harami, maka kemungkinan dia akan berbalik dulu turun. Jadi
siap-siap sell di situ. Untuk supportnya, saya anggap 1660 masih menjadi support yang kuat. Ya, kalau nembus dikit, tapi kalau nembusnya 14, berarti support 2-nya di 1640. Lebih dari itu mungkin juga sih. Bisa sampai 1650-an bahkan kurang. Tapi untuk sementara saya masih pegang di 1640. Untuk buy-nya, ya saya masih percayakan pada 1660-an. Begitu dekat-dekat situ, perhatikan juga. Jika ada sinyal buy, segera ambil buy. Untuk fundamental, nah ini perlu hati-hati karena fundamental di Eropa juga ada jadwal. Jadi di jam 2 siang nanti ada pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa. Untuk Amerika jam 21 atau jam 9 malam nanti ada exiting home sales bulanan untuk bulan Agustus ini. Kemudian juga existing home sales untuk bulan Agustus. Jadi masuknya yang tadi itu perbandingan month on month. Kemudian yang satunya adalah angka resminya. Jadi diperkirakan turun. Angkanya turun, tapi month on month-nya, minusnya, penurunannya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi agak mix ya. Seharusnya nih, jika angkanya naik, itu baik untuk ekonomi, buruk untuk emas. Sebaliknya, kalau angkanya turun, itu buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Kemudian, yang paling ditunggu-tunggu, jam 1 malam ada Fed Interest Rate Decision. Nah, ini perkiraannya banyak yang memperkirakan 1%, tapi juga banyak yang memperkirakan 0,75%. Sepertinya kalau naiknya 0,75 itu sudah sesuai antisipasi market. Jadi bisa jadi akan berbalik seperti yang pernah terjadi, berbalik naik seperti yang pernah terjadi. Tapi kalau 1%, ya kemungkinan lanjut turun. Berarti penurunan sebelumnya belum mencapai target atau dasar. Oke, sekian dulu informasi dari saya hari ini. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.